Apakah matahari bisa padam? Misalnya nih, kalau kita siram sama semua air di samudra yang ada di bumi atau bahkan lebih dari itu, bakal gimana ya jadinya? Yuk cari tahu. Alam semesta adalah tempat yang penuh misteri. Sejak dulu, para ilmuwan banyak berselisih pendapat tentang luar angkasa. Tapi kita nggak pernah meragukan keberadaan satu objek, yaitu matahari. Pusat tata surya kita. Objek ini besar, terang, dan abadi. Enggak juga sih. Sebenarnya matahari cuma bintang biasa yang terdiri dari 75% hidrogen, sedikit helium, dan sedikit banget unsur berat. Semua itu disatukan oleh gravitasi. Tapi sekitar 5 miliar tahun lagi, siklus hidup matahari akan berakhir karena hidrogen di dalamnya akan habis. Bintang kita ini perlahan akan membesar dan ukurannya akan jadi tak terbayangkan. Lalu matahari akan mulai melahap semua planet yang ada di dekatnya. Saat itulah kita menyesal berada di dekat matahari. Setelah melahap semuanya, bintang ini akan menjadi raksasa merah selama 1 miliar tahun lagi. Dan cepat atau lambat, sang surya akan menyusut, lalu redup, berubah menjadi katai putih. Pada akhirnya tak akan ada yang tersisa dari bintang ini selain nebula, planet terterang, dan berwarna-warni. Tapi nggak usah takut, sekarang matahari ada di pertengahan siklus hidupnya. Bintang ini terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu, yang berarti sisa hidupnya masih selama itu juga. Untungnya kita lahir saat matahari sedang pada masa terbaik dan paling stabil, jadi nggak ada alasan untuk khawatir. Tapi, coba kita bayangin skenario yang berbeda. Yuk! Gimana kalau kita percepat siklus hidup matahari dengan bantuan air? Coba kumpulin semua air di bumi, lalu kita siram matahari. Tapi kita butuh ember dulu nih, bukan yang ini ya. Kita butuh ember yang super duper besar. Ember yang bisa nampung air sekitar 1,3 miliar kilometer kubik. Diameternya setara dengan jarak dari Washington ke Chicago. Atau kalau cuma ada ember biasa, jumlahnya harus ada 70 kuintilium, yang berarti nolnya ada 18. Bayangin dapat ember sebanyak itu, waktunya memadamkan matahari. Kita siram bintang ini dengan air tadi, tapi kok nggak padam? Seriusan? Tapi coba lihat deh, matahari mungkin kasihan sama kita dan mengeluarkan sebuah suar matahari kecil. Ternyata seluruh air di bumi cuma setetes untuk matahari. Manusia sering meremehkan ukuran matahari dibandingkan planet kita. Sebenarnya, sebanyak 1,3 juta bumi bisa muat di satu matahari. Pantesan aja matahari nggak akan padam atau lebih dingin. Malah mungkin nggak sadar dengan tindakan kita. Tapi jangan nyerah, pokoknya kita pengen matahari padam. Apa yang terjadi kalau air yang kita siramkan itu cukup? Sebanyak apa sih yang dibilang cukup itu? Ingat ember sebanyak kuintiliunan tadi? Kali ini kita butuh sekitar 370 oktiliun ember air. Berarti nolnya ada 27. Ngebayanginnya aja susah. Yang jelas airnya banyak banget dan sekarang siram matahari lagi. Wow, lihat uapnya. Tapi matahari tetap nggak padam. Bintang ini malah berterima kasih dan jadi semakin besar dan terang. Loh, kenapa bisa gitu ya? Jadi begini, matahari itu bukan api unggun. Di dalam api unggun dan lilin terjadi proses pembakaran kimiawi. Saat kita menyiram api dengan air, air menyerap panas dari api dan mendinginkannya sampai nggak bisa lagi terjadi reaksi pembakaran. Air juga mencegah api terpapar oksigen, intinya air menghentikan proses kimiawi. Sedangkan pembakaran pada matahari berbeda, meskipun kita bilang matahari panas membara, pembakarannya nggak seperti api. Reaksi yang terjadi di matahari disebut fusi nuklir. Ini adalah reaksi paling brutal dan liar di alam semesta. Ada banyak lapisan hidrogen di dalam matahari. Kalau kita ambil 4 atom hidrogen dan membenturkannya satu sama lain, akan tersisa 1 atom helium. Proses pembakaran yang terjadi di matahari sedikit lebih rumit saat bintang ini mencoba melakukan reaksi fusi, proton bermuatan positif saling tolak-menolak. Butuh gaya dan energi yang besar untuk menyatukannya.
Untungnya ada kekuatan ajaib di luar angkasa, yaitu gravitasi. 99,8% massa tata surya adalah matahari. Berat banget kan? Massa inilah yang menahan matahari dengan bantuan gaya gravitasi yang besar. Jadi gravitasi menyatukan berkuadriliun atom hidrogen kecil setiap detik setiap harinya. Saat bertabrakan, atom itu melepaskan energi, jadi nggak seperti api, matahari bukan butuh oksigen untuk menyala, melainkan hidrogen. Kita tahu kalau rumus kimia air adalah H2O, artinya air terdiri dari atom hidrogen dan oksigen, jadi air seperti bahan bakar untuk matahari. Ini bagai memadamkan api dengan bensin. Selain itu, massa tambahan dari air malah bikin matahari lebih berat. Hal itu membantu kinerja gravitasi. Ditambah lagi, proton akan saling bertabrakan dengan lebih cepat. Berkat ini, sintesis akan semakin cepat. Ya ampun, matahari jadi super kuat dan sekarang melahap kita beserta planet-planet lain yang ada di dekatnya. Kalau kita terus menyiramkan air, cepat atau lambat matahari akan hancur, lapisan luarnya akan meledak, dan bintang ini akan menjadi lubang hitam. Waduh, gawat! Sekarang lubang hitam ini akan mengisap semua objek yang ada di sekitarnya. Salah langkah nih. Ayo kita ulang lagi dari awal deh, karena udah jelas percobaan air kita gagal. Satu suar kecil matahari kedengarannya jauh lebih baik, kita kembali ke matahari yang normal dan tenang. Tapi kayaknya kita melupakan sesuatu nih. Bagaimana kondisi bumi sekarang setelah airnya dikuras habis? Kita tahu air berperan sangat penting bagi kehidupan di bumi. Sekarang banyak banget ikan dan hewan laut mati di tempat yang dulunya lautan. Kasian banget kan? Makhluk-makhluk laut dalam nggak bisa bertahan menghadapi perubahan tekanan sedrastis itu. Alga dan koral juga menjadi kering. Tunggu, bukannya alga dan koral menghasilkan 50-80% oksigen di bumi ya? Ups, waktunya pakai masker oksigen nih. Terus gimana keadaan di daratan? Sekarang semuanya jadi daratan sih, tapi kamu ngerti lah. Wow, daratannya jadi panas banget. Ini udah pasti. Kalau nggak ada laut, berarti nggak ada awan atau hujan. Sekarang kebakaran hutan terjadi di mana-mana. Hewan-hewan harus kabur dan meninggalkan habitat mereka. Tapi mereka juga nggak akan bisa nemuin rumah baru karena semua tumbuhan akan mengering dengan cepat. Nggak ada lagi tempat untuk hidup di bumi. Kini bumi menjadi seperti gurun besar, tapi manusia udah ribuan tahun tinggal di gurun kan? Mungkin mereka tahu gimana caranya? Jawabannya enggak. Mereka yang tinggal di gurun juga butuh minum. Jelas keadaan di bumi sangat kacau. Semua yang masih bertahan hidup saling berebut tetesan air terakhir. Itu pun kalau ada makhluk yang masih hidup, sekeras apapun mereka berjuang, nasib mereka udah jelas. Laut menyerap banyak sekali karbon dioksida dan panas dari matahari. Laut juga menyebarkan panas ke seluruh bumi sehingga nyaman dihuni. Dan begitu laut hilang, suhu akan naik dengan cepat hingga minimal 121 derajat Celcius. Tapi meskipun suhunya nggak seberapa, sekarang udah nggak ada lagi awan. Padahal awan juga mencegah kita terkena radiasi matahari loh. Jadi kita juga terpapar dampak langsung cahaya matahari. Harapan kita tinggal gunung-gunung es, tapi karena suhu udah panas banget, gunung es pun mencair. Padahal mungkin gunung es ini jadi harapan terakhir umat manusia. Tapi suar mataharinya keren sih, dasar manusia.